warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Novira Masafitri with NPM 2341201 from Accounting Class 23A. In this video, I will explain about introduction overview of international business. In today's global era, international business has become an important part of our daily lives. Many products and services that we use come from different countries around the world. Therefore, understanding international business is very important, especially in the modern economic environment. I hope this presentation can help you better understand how international business work and this impact on companies and countries around the world. Bisnis internasional sendiri adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antar perusahaan atau individu dari negara yang berbeda. Kegiatan ini mencakup pertukaran barang, jasa, teknologi, dan investasi lintas negara. Secara sederhananya, bisnis internasional terjadi ketika suatu perusahaan menjual produk atau jasa ke negara lain atau bekerja sama dengan perusahaan asing. Contohnya, Indonesia mengekspor kopi, kelapa sawit, dan juga tekstil ke berbagai negara. Di sisi lain, Indonesia juga mengimpor produk elektronik, mesin, teknologi dari negara lain. Saat ini, bisnis internasional berkembang secara cepat karena adanya globalisasi dan juga perkembangan teknologi. Perubahan kini dapat menjangkau pasar global dengan lebih cepat, mudah melalui internet dan juga platform digital. Selanjutnya adalah faktor pendorong bisnis internasional. Ada beberapa faktor nih yang mendorong berkembangnya bisnis internasional. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka. Informasi, produk, dan juga teknologi dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Internet dan juga teknologi komunikasi memungkinkan perusahaan memasarkan dan menjual produk secara internasional. Saat ini, bisnis dapat menggunakan media sosial dan juga platform e-commerce untuk menjangkau konsumen global. Yang ketiga adalah peluang pasar yang lebih luas. Peluang ingin memperluas pasar dan juga meningkatkan keuntungan dengan menjual produk ke konsumen internasional. Yang keempat adalah perbedaan sumber daya. Setiap negara memiliki keunggulan yang berbeda. Ada negara yang kaya sumber daya alam, ada yang unggul dalam teknologi, ada juga yang memiliki tenaga kerja terampil. Perbedaan ini menciptakan peluang kerjasama internasional. Dan yang kelima adalah perkembangan transportasi. Sistem transportasi modern membuat pengiriman internasional menjadi lebih cepat, mudah, dan juga efisien. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk bisnis internasional. Bisnis internasional ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Contohnya, Indonesia mengekspor kopi dan juga hasil laut ke berbagai negara. Yang kedua adalah impor. Sering kita dengar, impor adalah kegiatan membeli produk dari negara lain untuk digunakan atau dijual di dalam negeri. Yang ketiga adalah lisensi atau franchise. Lisensi memberikan hak kepada perusahaan lain untuk menggunakan paten, teknologi, atau merek dagang. Franchise atau waralaba merupakan sistem bisnis yang menggunakan nama atau merek terkenal seperti McDonald's atau KFC. Yang keempat adalah joint venture. Joint venture adalah kegiatan kerjasama antara perusahaan dari negara yang berbeda untuk membangun atau mengelola bisnis bersama. Dan yang kelima adalah investasi asing. Perusahaan asing dapat mendirikan pabrik atau cabang di negara lain untuk memperluas operasional bisnisnya. Selanjutnya adalah manfaat bisnis internasional. Bisnis internasional sendiri memberikan manfaat
bagi perusahaan maupun negara. Bagi perusahaan sendiri, memperluas peluang pasar, meningkatkan penjualan dan keuntungan, meningkatkan daya saing, serta memperoleh pengalaman internasional. Sedangkan bagi negara, meningkatkan pendapatan dan juga devisa negara yang pastinya. Lalu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong transfer teknologi. Konsumen juga memperoleh manfaat karena dapat menikmati berbagai produk dan juga layanan dari seluruh dunia. Selanjutnya adalah tantangan dalam bisnis internasional. Selain memberikan manfaat, bisnis internasional juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah perbedaan budaya. Setiap negara pasti memiliki bahasa, tradisi, dan juga perilaku konsumen yang berbeda. Perusahaan harus memahami budaya lokal agar dapat berhasil di pasar internasional. Yang kedua adalah perbedaan hukum dan politik. Setiap negara memiliki peraturan perdagangan, pajak, dan juga kebijakan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan dalam perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah persaingan global. Perusahaan harus bersaing dengan banyak kompetitor internasional sehingga inovasi dan kualitas menjadi amat sangat penting. Selanjutnya adalah contoh dari bisnis internasional sendiri. Salah satu contoh bisnis internasional adalah Toyota dari Jepang yang memiliki pabrik dan memasarkan produknya di berbagai negara termasuk Indonesia. Contoh lainnya adalah Starbucks dari Amerika Serikat yang memiliki banyak cabang di berbagai dunia, di negara di dunia. Dari Indonesia sendiri adalah Indomie. Siapa sih yang gak kenal Indomie? Indomie ini menjadi salah satu produk yang sukses di pasar internasional dan juga dikenal di berbagai negara. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana perusahaan dapat berkembang dan juga memperluas pasar melalui bisnis internasional. Selanjutnya adalah tujuan bisnis internasional. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis pasti memiliki tujuan tertentu. Yang pertama itu meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan memasuki pasar internasional, perusahaan dapat menjual produk kepada banyak konsumen sehingga pendapatan juga terus meningkat. Yang kedua adalah memperluas pasar. Jika pasar dalam negeri mulai terbatas, perusahaan dapat mencari peluang baru di luar negeri. Yang ketiga adalah memperoleh bahan baku dan juga tenaga kerja. Beberapa perusahaan melakukan bisnis internasional untuk mendapatkan bahan baku yang lebih murah dan juga tenaga kerja yang lebih efisien. Yang keempat adalah meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang berhasil masuk ke pasar internasional biasanya memiliki reputasi dan juga daya saing yang lebih tinggi. Dan yang kelima adalah mengikuti perkembangan global. Bisnis internasional membantu perusahaan mengikuti perkembangan teknologi, inovasi, dan juga tren pasar dunia. Selanjutnya kita akan membahas peran teknologi dalam bisnis internasional. Teknologi juga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan bisnis internasional. Melalui internet, perusahaan dapat memasarkan produk ke berbagai negara hanya dengan menggunakan media sosial atau marketplace digital. Selain itu, teknologi komunikasi seperti email, video conference, dan juga aplikasi meeting online mempermudah kerjasama antar negara tanpa harus bertemu langsung. Teknologi transportasi juga membantu proses distribusi barang menjadi lebih cepat dan juga aman. Dengan adanya perkembangan teknologi, bisnis internasional menjadi lebih efektif, efisien, dan juga mudah untuk dijalankan. Selanjutnya, perbedaan bisnis domestik dan juga bisnis internasional. Bisnis domestik sendiri adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dalam satu negeri saja. Sedangkan bisnis internasional melibatkan lebih dari satu negara. Dalam bisnis internasional, perusahaan harus menghadapi perbedaan budaya, bahasa, hukum, mata uang, politik, dan juga kebijakan perdagangan.
Resiko bisnis internasional juga cenderung lebih besar pastinya dibandingkan bisnis domestik karena adanya perubahan kurs mata uang, kondisi politik tadi, dan juga persaingan global. Namun, bisnis internasional memiliki peluang pasar yang lebih luas dan juga potensi keuntungan yang lebih besar pastinya. Dan yang terakhir kita akan membahas dampak bisnis internasional terhadap perekonomian. Dampak positifnya antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga memperluas hubungan kerjasama antar negara. Tapi di balik dampak positif tersebut ada beberapa dampak negatifnya, yaitu meningkatkan persaingan bagi produk lokal, ketergantungan terhadap produk impor, dan juga kemungkinan terjadinya eksploitasi sumber daya alam. So, international business is an important activity that connect countries through trade, investment, technology, and cooperation. Although international business face several challenges such as cultural differences, regulations, and global competitions, it also provides many opportunities and benefits for companies and economies worldwide. By learning international business, we can better understand the global market and prepare ourselves to compete in international environment. Thank you for attention and for watching this presentation. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.